Selamat berjumpa dan semoga tetap sehat. Para siswa sekalian, video ini merupakan rangkaian pembahasan kompetensi dasar mengenai dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Diawali dengan pembahasan jagat raya, teori jagat raya, anggapan orang mengenai jagat raya, dan galaksi. Selamat belajar dan sukses selalu. Dikala malam tiba dan bulan masih tersembunyi di dalam gelapnya malam, luangkan waktu dan tengadahkan kepala untuk melihat ke arah langit. Apa yang kalian lihat adalah sejumlah bintang yang bertebaran di langit berkelip memancarkan cahaya. Berapa jumlah bintang yang kalian lihat? Kalian hanya akan menjawab banyak sekali. Memang tidak ada orang yang tahu pasti berapa jumlah bintang yang ada di langit. Orang hanya akan mengatakan bermiliar-miliar sebagai perkiraan karena jumlahnya terlalu banyak dan karena orang tidak dapat menghitung satu persatu. Para siswa sekalian, bintang-bintang yang kalian lihat bertebaran di langit sebenarnya berada dalam kelompok-kelompok. Apakah kalian paham tentang desa? Manusia hidup mengelompok membentuk desa dan pada umumnya pusat desa lebih padat jumlah penduduknya daripada pinggiran desa. Seperti itulah kelompok bintang yang ada di langit berkelompok dan di bagian pusat kelompok lebih banyak jumlah bintangnya daripada di bagian pinggir. Dan sudah barang tentu di bagian pusat kelompok bintang bersinar lebih terang. Sebuah bintang yang tampak sangat terang, bisa jadi itu sebuah kelompok bintang. Karena jarak yang sangat jauh, maka mata kalian melihatnya sebagai sebuah bintang yang bercahaya sangat terang. Para siswa sekalian, bahwa kelompok-kelompok bintang yang ada di langit itulah yang orang menyebutnya dengan istilah galaksi. Apa itu galaksi? Galaksi adalah sekumpulan dari bermiliar-miliar bintang yang terdapat di jagat raya yang membentuk suatu sistem. Mengapa disebut sebagai sistem? Ya, karena sebuah galaksi ternyata tidak diam, dia bergerak menuju suatu tempat tertentu yang disebut apeks, dan juga galaksi berotasi pada porosnya. Di samping itu, setiap bintang yang ada dalam galaksi juga bergerak, namun gerakan bintang-bintang itu teratur dan tidak saling mendahului atau bergerak menyimpang dari tatanan yang ada. Hal ini karena pengaruh gravitasi yang sangat kuat yang mengikat bintang-bintang tersebut pada galaksi. Itulah mengapa galaksi merupakan sebuah sistem bintang. Para siswa sekalian, langit yang sangat luas itu, tempat bermiliar-miliar galaksi berada di dalamnya, orang menyebutnya dengan istilah jagat raya, atau alam raya, atau alam semesta, atau universe. Jagat raya merupakan ruang yang meluas tanpa batas. Tidak ada batas-batas tertentu yang mengelilingi jagat raya. Seorang astronom Amerika Serikat yang bernama Edwin Hubble mengatakan bahwa jagat raya mengembang atau meluas ke segala arah. Mengingat demikian luasnya jagat raya itu, maka di jagat raya tidak lagi menggunakan satuan meter atau kilometer untuk satuan jarak atau satuan panjang, karena satuan ukuran panjang ini menjadi tidak efektif jika digunakan. Satuan panjang atau jarak yang digunakan dalam jagat raya adalah 1. Satuan astronomi atau astronomic unit. Satuan ini disingkat SA atau AU. Satuan ini digunakan untuk ukuran jarak di tata surya, yaitu jarak antar planet atau jarak dari planet ke matahari. Satu satuan astronomi sama dengan 150 juta kilometer. 2. Tahun cahaya atau light years. Satuan ini disingkat TC atau LY. Tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa dalam 1 tahun. 1 TC sama dengan 9,46 triliun kilometer. 3. Parsec. Satuan ini disingkat PC. Parsec adalah satuan panjang yang digunakan untuk mengukur jarak yang jauh ke objek astronomi di luar tata surya. 1 parsec kira-kira sama dengan 31 triliun kilometer atau sama dengan 3,26 tahun cahaya. Parsec adalah singkatan dari parallax of 1 arcsecond. Apakah jagat raya hanya berisi galaksi dan bintang-bintang? Tidak juga, karena di dalam jagat raya juga terdapat nebula atau awan antar bintang yang terdiri dari debu, gas hidrogen dan helium, dan plasma bintang yang bertebaran. Bagaimana jagat raya terbentuk? Berikut beberapa teori mengenai jagat raya.
Teori keadaan tetap atau steady state theory. Steady state theory atau teori keadaan tetap disebut juga teori ciptaan berkesinambungan atau teori creatio continua, dikemukakan oleh ahli astronomi Fred Hoyle dan beberapa ahli astrofisika Inggris. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta selama berabad-abad selalu dalam kondisi yang sama dan zat hidrogen senantiasa dicipta dari ketiadaan. Penambahan jumlah zat dalam teori ini memerlukan waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 1000 juta tahun untuk satu atom dalam satu volume ruang angkasa. Dalam teori keadaan tetap, kita harus menerima bahwa zat baru selalu diciptakan dalam ruang angkasa di antara berbagai galaksi. Oleh karena itu, galaksi baru akan terbentuk untuk menggantikan galaksi yang menjauh. Orang sepakat bahwa zat yang merupakan asal mula bintang dan galaksi tersebut adalah hidrogen. Teori keadaan tetap diterima secara skeptis atau ragu-ragu oleh beberapa ahli yang lain, sebab hal ini bertentangan dengan salah satu hukum dasar fisika, yaitu hukum kekekalan zat. Yang berbunyi, zat tidak dapat diciptakan atau dihilangkan tetapi hanyalah dapat diubah menjadi jenis zat lain atau menjadi energi. Teori dentuman besar atau Big Bang Theory. Teori ini dikemukakan oleh Monsignor Georges Henry Joseph Edouard Lemaitre. Menurut teori ledakan besar, dahulu kala galaksi-galaksi pernah saling berdekatan dan berasal dari massa tunggal, kemudian dalam keadaan massa tunggal, jagat raya menyimpan suhu dan energi sangat besar. Besarnya energi dan tingginya suhu tersebut menimbulkan ledakan besar yang menghancurkan massa tunggal, terjadi kira-kira 13.700 juta tahun yang lalu. Efek ledakan besar tersebut materi-materi dengan jumlah sangat besar terlontar ke segala penjuru alam semesta. Materi-materi tersebut akhirnya membentuk planet, bintang, debu kosmis, meteor, asteroid, energi, dan partikel-partikel lain. Perbedaan teori dentuman besar dengan teori keadaan tetap. Pada teori dentuman besar menyatakan bahwa materi dalam alam semesta tidak bertambah meskipun alam semesta mengembang. Sedangkan pada teori keadaan tetap menyatakan bahwa materi terus bertambah seiring dengan mengembangnya alam semesta. Teori alam semesta mengembang atau expanding universe. Pada 1920-an, astronom Edwin Hubble menemukan bahwa alam semesta tidak statis, namun bahwa alam semesta yang terbentuk dari peristiwa ledakan besar, Big Bang, yang mengandung energi gelap, materi gelap, dan miliaran galaksi, telah bergerak menjauhi pusat alam semesta, dalam arti mengembang ke segala arah, dan berevolusi selama 14 miliar tahun. Ambil sebuah balon, kemudian ditiup. Seperti itulah alam semesta mengembang. Hubble juga membuat klasifikasi untuk berbagai galaksi yang berhasil ia amati, mengaturnya satu persatu berdasarkan jarak, bentuk, dan tingkat kecerahannya. Dengan memperhatikan penurunan emisi cahaya galaksi, Hubble melihat bahwa galaksi-galaksi tersebut bergerak saling menjauh dengan perbandingan jarak konstan. Semakin jauh suatu galaksi maka semakin besar pula kecepatannya. Teori ini memperkuat teori Big Bang yang menyatakan alam semesta berasal dari ledakan satu titik tunggal di alam semesta. Perhatikan video berikut. Perhatikan balon yang sedang ditiup itu. Perhatikan pula titik-titik yang berwarna putih pada balon itu. Semakin balon membesar, maka titik-titik putih pun semakin menjauh satu sama lain. Itulah gambaran bahwa alam raya mengembang dan galaksi bergerak. Selain ketiga teori tersebut, masih ada teori lain yang menjelaskan tentang jagat raya, seperti teori berosilasi atau oscillating theory atau teori kontraksi. Teori ini diusulkan pada tahun 2001 oleh Paul Steinhardt dari Universitas Princeton dan Neil Turok dari Universitas Cambridge. Teori semesta berosilasi adalah model kosmologis yang menggabungkan Big Bang, dentuman besar, dan Big Crane, penyusutan besar, sebagai bagian dari peristiwa siklus. Artinya, jika teori ini benar, maka alam semesta tempat kita hidup berada di antara Big Bang dan Big Crane. Menurut teori ini, alam semesta tercipta karena adanya sebuah siklus materi yang diawali dengan masa ekspansi atau mengembang yang diakibatkan oleh adanya reaksi inti hidrogen.
Pada tahap ini terciptalah galaksi-galaksi. Tahap ini diperkirakan terjadi selama 30 miliar tahun, kemudian galaksi-galaksi dan bintang yang telah tercipta akan meredup, selanjutnya memampat yang didahului dengan keluarnya pancaran panas yang begitu tinggi. Setelah tahap memampat, maka tahap selanjutnya adalah tahap mengembang dan kemudian pada akhirnya memampat lagi. Teori mengembang dan memampat ini menguatkan asumsi bahwa partikel-partikel yang ada pada saat ini berasal dari partikel-partikel yang ada pada zaman dahulu. Para ahli fisika tidak sependapat dengan teori ini, bahkan beberapa kosmolog percaya bahwa alam semesta pada akhirnya akan mencapai titik ekspansi maksimum dan begitu ini terjadi, ia akan runtuh dengan sendirinya. Para siswa sekalian, jagat raya dari zaman dahulu hingga sekarang masih menyimpan misteri. Banyak orang tertarik untuk mempelajarinya. Orang juga banyak yang berpendapat mengenai jagat raya meskipun pendapat itu belum didasarkan pada pengkajian secara ilmiah. Berikut beberapa pendapat orang mengenai jagat raya. 1. Egosentris. 2. Geosentris. 3. Heliosentris. Egosentris adalah pendapat atau pandangan orang mengenai jagat raya, bahwa setiap manusia atau setiap individu ego merupakan pusat dari peredaran benda langit. Hal ini didasarkan pada keadaan sehari-hari bahwa dimanapun manusia berada, matahari seolah-olah bergerak mengelilinginya. Geosentris, yaitu anggapan orang yang menyatakan bahwa bumi merupakan pusat peredaran benda langit. Pendapat ini dikemukakan oleh Claudius Ptolemus dari Alexandria, Mesir, sekitar tahun 140 SM. Pendapat Ptolemus ini bertahan hingga belasan abad lamanya karena didukung oleh Dewan Gereja pada waktu itu. Anggapan heliosentris, yaitu anggapan bahwa yang menjadi pusat alam semesta atau jagat raya adalah matahari, helio. Pendapat ini dikemukakan oleh Nikolaus Kopernikus pada abad ke-15. Sejak munculnya teori heliosentris ini telah menyebabkan revolusi besar di bidang pengetahuan tata surya dan berbagai bidang pengetahuan lainnya. Dari sini pula timbul keyakinan orang bahwa bumi itu bulat seperti bola, dan sejak saat itu banyak orang membuktikannya dengan melakukan penjelajahan bumi dengan berlayar. Galaksi adalah kumpulan besar atas gas, debu, dan miliaran bintang serta tata surya di jagat raya. Mereka semuanya disatukan oleh gravitasi, sehingga membentuk suatu sistem dan bergerak secara teratur di alam raya. Ada banyak galaksi di jagat raya, dan tak seorang pun mengetahui berapa jumlahnya. Teleskop luar angkasa Hubble mengamati sepetak kecil ruang angkasa selama 12 hari dan menemukan 10.000 galaksi dengan berbagai ukuran, bentuk, dan warna. Beberapa ilmuwan mengira mungkin ada sebanyak 100 miliar galaksi di alam semesta. Berdasarkan hasil pengamatannya, Hubble mengklasifikasi galaksi ke dalam 3 bentuk, yaitu 1. Galaksi berbentuk elips. 2. Galaksi berbentuk spiral, spiral normal dan spiral berpalang. 3. Galaksi berbentuk tak beraturan, irregular. Galaksi dengan bentuk tak beraturan disebabkan oleh gaya tarik yang sangat kuat dari galaksi yang ada di dekatnya, sehingga sekelompok bintang-bintang yang ada di galaksi itu tertarik dan menyebabkan bentuk dari galaksi itu menjadi tidak beraturan. Persentase ketiga jenis galaksi di jagat raya sebagai berikut. Galaksi berbentuk elips sebanyak 20%. Galaksi berbentuk spiral sebanyak 75%. Galaksi berbentuk irregular tak beraturan sebanyak 5%. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi di bidang astronomi, semakin banyak jumlah galaksi yang ditemukan. Setelah NASA memperbaharui instrumen teleskop Hubble pada tahun 2009, hasil survei Hubble Ultra Deep Field mengungkap keberadaan 200 miliar galaksi di alam semesta teramati. Mengingat jumlah galaksi di jagat raya demikian banyak, maka agar tidak membingungkan diadakan sistem katalog baru untuk nama-nama galaksi. Adapun sistem katalog baru itu dikenal dengan nama New General Catalog (NGC). Berikut daftar nama galaksi yang telah memiliki nama khusus, serta nama galaksi yang dibuat dengan katalog baru. Tabel berikut merupakan daftar beberapa galaksi dengan nama yang sudah populer di masyarakat dunia.
Contoh, galaksi Andromeda. Nama ini diambil dari nama konstelasi bintang Andromeda. Galaksi ini merupakan galaksi terdekat dengan Bima Sakti. Galaksi Andromeda dapat dilihat pada bulan September, Oktober, November, berada di belahan utara sekitar 41 derajat dari Khatulistiwa. Galaksi Kartwil, nama ini diberikan karena bentuknya seperti roda pedati gerobak yang berjejer. Galaksi Cerutu, nama ini diberikan karena bentuknya seperti cerutu. Galaksi Hoak, nama ini diberikan sesuai dengan nama penemu galaksi ini, Art Hoak. Galaksi Mayal, nama ini juga berasal dari penemu galaksi ini, Nicholas Mayal. Milky Way, galaksi ini tampak seperti air susu yang tercecer membentuk jalur di langit. Di Indonesia dikenal dengan nama Bima Sakti. Ketika sang Bima meloncat, selendangnya terlepas dan melayang di langit menjadi gugusan bintang di langit. Demikian contoh penamaan galaksi yang ada di masyarakat dunia. Dan tabel berikut beberapa galaksi yang telah menggunakan nama menurut katalog baru. Di sini dapat dilihat nama galaksi dengan kode NGC 4013, NGC 4015, NGC 4016 dan seterusnya. Para siswa sekalian, agar kalian menjadi lebih jelas mengenai beberapa contoh galaksi yang tersebut tadi, silahkan kalian cari gambarnya di internet, pasti bisa.